Nah, permainan politik identitas tentu itu satu fenomena yang tidak bisa kita pungkiri dan susah dibendung. Tapi kan ini juga mulai melebar politik identitas ini, Bang Karni. Ya, Pak Anies juga memahami keadaannya bahwa rakyat Indonesia tidak menerima pemimpin yang terlalu berbau ke Arab-Araban, bukan wajahnya, mental berpikirnya. Nah, maka dia coba mendekati itu biara-biara, gereja-gereja, pendeta-pendeta, memberi kesan bahwa ini Anies untuk Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah Anies untuk Indonesia atau ini hanya demokrasi mau dijadikan kuda Troya? Kan itu pertanyaan terbesar ya. Karena kalau kesadaran itu ada, kenapa 2017 kita nikmati betul itu menang pilkada dengan menjual agama dan tidak ada penyesalan. Tidak ada itu ucapan permintaan maaf secara terbuka kepada publik bahwa kemenangan ini telah melukai peradaban dan sejarah demokrasi Indonesia. Maka atas nama kandidat yang terpilih saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas hancurnya peradaban ini. Meskipun saya terima kemenangan ini sebagai penghormatan terhadap demokrasi. Ya kurang lebih gitulah Bang. Nah artinya bahwa permainan narasi-narasi hari ini menurut saya sih akan terus membawa kita kepada pendangkalan-pendangkalan makna kehidupan berpolitik dan sebagainya. Dan membuat kita akhirnya jauh dari penyelesaian problem yang mendasar yang sudah mulai dan sedang ditangani oleh pemerintahan Pak Jokowi. Maka saya agak ragu apakah nanti kalau model politik macam ini kita bisa menghadirkan pemimpin baru yang seperti Pak Jokowi atau justru kita akan mundur lagi ke masa lalu. Nah ini kecemasan saya yang terbesar. Saya tadi agak terganggu soal jadi gini Bung, kita sama-sama bernarasi, kita saling menghormati narasi. Tapi kalau terus-menerus dinarasikan seolah-olah Anies itu membahayakan bagi bangsa, kan? Ini saya kira yang harus kita bantah. Kita ini siapa? Kita harus menghormati semua warga negara punya hak yang sama, dipilih dan memilih, kemudian punya tanggung jawab yang sama untuk majunya bangsa dan negara ini. Caranya yang berbeda, kompetisi, pilihan partainya, pilihan ininya itu yang berbeda. Adapun kemudian simbol identitas segala macam, kita ini semuanya sebetulnya beridentitas. Siapa yang tidak beridentitas? Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti ini, sebetulnya faktor utamanya bukan Anies loh, tapi Ahok. Orang Kristen, Cina mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ. Yang menafsirkan ayat semaunya. Di sini sebetulnya titik tolaknya. Apa nggak tahu ini? Ini dilupakan yang menjadi penyebab. Lalu kemudian ada reaksi. Dari aksi Ahok kemudian ada reaksi. Reaksi yang berbau agama itu kemudian dijadikan satu framing seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Ini yang harus kita bantah. Itu ahistoris, ya itu tidak faktual. Nah, itu karangan, itu framing. Jadi faktor utamanya yang menampilkan politik identitas adalah Ahok. Yang waktu itu kita dukung, kan? Karena kinerjanya dan segala macam, gitu kan. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak masuk berdebat soal itu, maka ini harus dihentikan. Pak Bukhari izin komentar dikit di situ. Harus dihentikan. Sekaligus bertanya ke Bapak. Jadi menurut saya sih Pak Bukhari. Biar selesai dulu. Oh biar selesai. Ya, jadi kalau ngangkat politik identitas, mari kita cari ujung persoalannya. Persoalannya adalah Ahok. Mari kita lihat sejarah ke belakang. Tidak ada sebelumnya. Saya ikut kok. Saya ikut berproses di situ kok. Menjadi saksi saya. Ya? Termasuk ketika diundang TV One untuk mempersoalkan ini di Hotel Borobudur. Saya bilang ini faktornya karena Ahok. Nah barulah ada reaksi. Dan harus disadari reaksi itu dari mayoritas rakyat. Di mana Indonesia itu mayoritas Muslim. Lah kemudian ada berbau-bau agama seperti itu. Itu logis. Secara filosofis masuk akal. Secara sosiologis nggak bisa dihindarkan. Ya, secara juridis boleh. Ini tidak dalam rangka menghancurkan negara Indonesia. Tidak dalam rangka justru untuk Indonesia. Jangan dilupakan sosiologis ini. Lalu kemudian direaksi dengan narasi-narasi identitas. Pukulannya kepada siapa? Kepada mayoritas. Apa enggak sakit itu? Nah oleh karena itu kalau mau ngangkat-ngangkat itu kita bisa berbantahan. Karena itu akhiri framing politik identitas seolah-olah itu negatif.
bagi kami yang muslim mayoritas, bagi Anies secara spesifik dijuluki bapak politik identitas segala macam, ini saya kira tidak fair. Ini harus diakhiri. Ke depan kita kompetisi ide, gagasan bagaimana Indonesia ke depan. Menyelesaikan utang, bagaimana kesejahteraan rakyat, bagaimana keadilan hukum dan segala macam. Kita debat di situ. Bukan yang gimmick-gimmick seperti ini. Kemudian nge-frame orang semaunya sendiri. Itu yang kedua. Yang berikutnya kearap-arapan. Apa bedanya dengan kecina-cinaan? Kita ini nggak bicara itu lagi. Arab, Cina, siapapun yang menjadi warga negara Indonesia punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Tidak ada itu lagi. Ya, kita hanya berbeda selera, pilihan, warna, komitmen kita. Jangan diajari kami tentang nasionalisme. Kami fasih menjelaskan butir-butir tentang Pancasila itu dengan dimensi keagamaan yang sesuai dengan sosiologi dan antropologi Indonesia. Fasih. Dan itu rakyat mayoritas Indonesia. Nah, oleh karena itu saya kira kita tidak debat di sini. Kita harus maju ke depan dan nggak perlu ada yang dikhawatirkan kalau ya jadi calon presiden Cina atau Arab, keturunan Arab atau Jawa atau luar Jawa, itu kemudian Indonesia itu bubar. Tidak. Semua kita harus berprasangka baik. Semua punya nilai-nilai dan komitmen yang sama untuk Indonesia ini. Sekali lagi jangan ajari kami tentang nasionalisme. Jadi kami, ini kan Bang Karni sebentar Bang. Saya kira kan ini kan ya saya melihat cantik sekali lah tikungannya Pak Effendi Hoiri ini ya. Kalau dibandingkan dulu ketika membela Ahok mati-matian di Pilgub. Tapi saya menyangkan lah diskusi kita menjadi soal etnisitas. Iya. Ya, justru ketika kita mengatakan kita sudah sangat nasionalis jangan dikuliahin. Tapi dari tadi narasinya mengangkat soal itu harusnya udah selesai itu. Karena yang kenapa... Ya. Saya adalah mereaksi. Makanya saya karena ngangkat identitas. Harusnya jangan direaksi. Makanya saya kalau nggak clear, ini harus ada. Nah jadi begini, Aksi kalau soal reaksi Anies, kemudian menjadi solusi iya, gitu loh. Kenapa soal Anies tetap menjadi, Bang Datuk Effendi, Ilyas, sebentar Bang Effendi. Kalau Anies, kenapa Anies tetap menjadi masalah bagi banyak orang? Karena banyak orang siapa? Loh. Narasi yang seperti ini yang harus kita bantah. Bicara dulu, nanti saya tanya. Masalah banyak orang Nanti itu saya- loh. Oh, Banyak banyak orang sekali. siapa? Banyak. Cuma 3 detik Sampai sekarang di media sosial tuh isu itu masih diangkat orang banyak. Kalau masih Media jalan-jalan- sosial kalau pemilihan Anies menang, bagaimana mempersoalkan Anies? Loh, Ini cuma 3 Mas, detik mau saya bilang, kan nggak saya mau sampaikan diskusi dulu. apapun dikasih judul apapun, di 2024 jatuhnya ke yang ke seperti sini. ini. Nah, makanya saya mau bilang begini, yang masih tersisa di banyak baru orang. sesi pertama loh ini. Iya. Yang tersisa di banyak orang adalah tidak pernah Anies sekalipun maju ke depan publik mempermasalahkan penggunaan yang overutilize soal-soal identitas di dalam kampanye Pilgub DKI. Tidak pernah satu kali pun. Ketika orang tidak bisa disolatkan karena memilih Ahok dan sebagainya, itu luka bagi nasionalisme kita. Ntar dong, tadi udah bicara, ya kan? Jadi ini bukan soal Anies semata. Ini soal apa yang dia representasikan. Itu yang menjadi persoalan bagi banyak orang. Ya, termasuk saya, gitu loh. Boleh dong saya mempersoalkan Anies karena tidak pernah stand up di depan publik. Saya minta maaf, saya menyesal bahwa dulu pendukung saya melarang orang disolatkan hanya gara-gara beda pilihan dalam politik. Ya, itu biar kita clear dulu. Jadi itulah yang kemudian membekas di banyak orang sehingga sampai sekarang masih dilabeli. Ya, itu satu hal. Yang kedua, sebentar dong. Tadi kan udah panjang lebar. Dalam konteks ini, habis ini saya kasih. dalam konteks ini. Habis ini saya kasih. Nanti panjang juga boleh. Itu Lalu sudah yang kedua, diklarifikasi semua. Ini udah yang jauh, kedua. ini udah kacau. Ini udah terlalu jauh. Ya makanya yang terakhir, yang kedua. Ini tadi saya mengatakan, ini ketika Golkar mau maju presiden tidak pernah ada saya lihat masalah. Ketika Pak Prabowo mau maju tidak pernah dipermasalahkan. Tidak pernah menjadi isu publik. Lalu kenapa? Karena memang dengan memilih itu secara sadar Nasdem sudah mengatakan bahwa yang namanya nawacita out of date, kami mau pembaruan dan perubahan. Itu kan logika berpikirnya. Yang dengan sendirinya akan mendelegitimasi, mendegradasi apapun yang dikerjakan oleh Jokowi selama 10 tahun. Itu yang menjadi problem.
Oke. Jadi sekarang- bawa Nasdem oke. berhak Ya. silakan. Sekarang Berarti saya kita Khawatiran rehat itu, dulu, Bung. Ustaz. Khawatiran.